Yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Yang kami hormati narasumber sharing session, yaitu Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Moh Yusuf Haryagung. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Yang kami hormati moderator sharing session, yaitu Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi Ditjen Ketenagalistrikan, Ibu Linda Agustina. Selamat pagi, Bu Linda. Pagi Mbak Nia. Baik, para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan, pimpinan atau perwakilan pengelola gedung Ditjen Ketenagalistrikan dari PT Adimukti Inti Indonesia, serta seluruh pegawai dan peserta sharing session yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmatnya, sehingga kita semua dapat bertemu melalui Zoom meeting untuk mengikuti rangkaian acara belajar pengendalian gratifikasi bersama UPG Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk mengawali acara, izinkan saya membacakan pantun dulu. Minta cakepnya ya Bapak Ibu. Cantik nian burung gereja. Badannya gemuk, Suaranya hilang. padat berisi. Mari bersama kita bekerja, dukung Ditjen Gatrik, anti gratifikasi. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Peraturan Menteri SDM Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian ESDM. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sendiri telah membentuk unit pengendalian gratifikasi yang merupakan upaya dalam pembangunan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Sosialisasi hari ini dilaksanakan agar para peserta sharing session diharapkan dapat lebih memahami tentang gratifikasi sehingga bisa dilakukan pencegahannya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tata tertib Zoom meeting pada pagi hari ini ya Bapak Ibu. Untuk format nama di Zoom silahkan di rename nama garis bawah unit kerja. Lalu untuk peserta yang akan bertanya bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan nanti panitia akan memilih pertanyaan dari kolom chat untuk dijawab oleh narasumber. Link daftar hadir dan evaluasi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada pertengahan acara, serta e-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi daftar hadir dan evaluasi. Baik, sebelum acara kami mulai, perkenankan kami membacakan susunan acara pada baik. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang kedua, pemaparan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan studi kasus pelaporan gratifikasi yang akan disampaikan oleh Inspektur 6 Kementerian Pekerjaan Umum selaku UPG Kementerian Pekerjaan Umum. Yang ketiga, diskusi dan tanya jawab. Terakhir, penutup.
Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan bersama sambutan dan arahan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan yang diwakili oleh Ibu Sesdijen Ketenagalistrikan. Kepada Ibu Ida Nuryatin Kinahari, kami persilakan. Terima kasih, Mbak Nia. Eh, yang kami hormati para pejabat tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, yang kami hormati narasumber sharing session Inspektur 6 Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Muhammad Yusuf Hariagung, selaku Ketua UPG Kementerian Pekerjaan Umum, para pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, pimpinan atau perwakilan dari pengelola gedung Ditjen Ketenagalistrikan PT Adimukti Inti Indonesia dan seluruh pegawai dan peserta sharing session yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu pada acara sharing session belajar pengendalian gratifikasi bersama UPG Kementerian Pekerjaan Umum. Saya mengapresiasi unit pengendali gratifikasi UPG Ditjen Ketenagalistrikan yang dalam beberapa tahun ini terus melaksanakan kegiatan sosialisasi pengendalian gratifikasi sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Pelaksanaan sharing session yang dilaksanakan mendekati Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini kami anggap tepat mengingat pada hari-hari besar keagamaan terdapat potensi-potensi rawan pemberian dan juga penerimaan gratifikasi yang secara aturan tidak boleh dilakukan. Melalui sharing session hari ini, kami harap dapat meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terkait aturan-aturan pengendalian gratifikasi. Selain itu, kami juga berharap acara ini dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan gratifikasi sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Melalui sharing session ini, para pegawai juga diharapkan mengetahui mana saja gratifikasi yang harus ditolak dan dilaporkan kepada tim UPG internal atau KPP. Pada acara hari ini, UPG Ditjen Ketenagalistrikan mengundang UPG Kementerian Pekerjaan Umum sebagai narasumber untuk berbagi best practice dalam pengendalian gratifikasi. Kami mengundang UPG Kementerian PU karena kami melihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum ini telah berhasil meraih peringkat 5 besar di dalam program pengendalian gratifikasi pada semester 2 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPK. Kami berharap praktek baik di UPG Kementerian PU dapat diterapkan juga di Kementerian ESDM, khususnya di Ditjen Ketenagalistrikan. Dan perlu kami ketahui bersama bahwa Kementerian SDM juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 3 tahun 2021 tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian SDM. Di dalamnya juga telah diatur tentang apa sih itu gratifikasi, bagaimana ruang lingkupnya, kewajiban dan larangan, serta kategori gratifikasi. Unit pengendalian gratifikasi, mekanisme pelaporan, serta penanganan laporan gratifikasi. Dan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan juga telah membentuk unit pengendalian gratifikasi UPG melalui keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan nomor 180K 2024. Pembentukan UPG ini merupakan upaya dalam pembangunan sistem pencegahan korupsi di lingkungan Ditjen Ketenagalistrikan. Sistem ini tentunya bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Ibu Bapak peserta sharing session yang berbahagia, Presiden Prabowo melalui Astacita berkomitmen untuk memperkuat reformasi publik, politik, hukum, dan juga birokrasi, serta pemberantasan korupsi dan juga narkoba. Upaya pemberantasan korupsi ini bisa kita mulai dari pengendalian gratifikasi, karena gratifikasi ini merupakan akar dari korupsi.
Kebiasaan orang menerima gratifikasi atau hadiah dapat tertanam di alam bawah sadar kita sehingga lama-kelamaan dapat menjadi penyebab adanya praktek korupsi. Mata rantai gratifikasi harus kita putus supaya tidak berlanjut ke generasi penerus kita. Kami ingatkan kembali bahwa dalam melaksanakan pelayanan dan membangun jenah integritas, pimpinan dan seluruh pegawai Ditjen Ketenagalistrikan memiliki prinsip 4 no atau 4 tidak, yaitu no bribery, tidak boleh ada suap menyuap, no kickback, tidak boleh ada uang komisi, no gift, tidak boleh ada hadiah yang tak wajar, no luxury hospitality, tidak boleh ada jamuan mewah atau berlebihan. Kami berharap 4 prinsip tersebut dapat ditaati oleh seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas pelayanan di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri yang rawan akan pemberian dan juga penerimaan gratifikasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yusuf Hariagung selaku narasumber atas kesediaannya untuk berbagi pengalamannya, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara sharing session ini. Semoga acara ini memberikan manfaat bagi kita semua. Tak lupa kami mengucapkan selamat menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Dan sebelum kami akhiri, izinkan saya untuk membacakan pantun. Ingin hati membeli dasi, dasi dipakai di atas Cakep, bangku. Mari bersama cakep, kita lawan korupsi, Cakep. tegakkan integritas tanpa batas. Demikian dapat yang dapat cakep. kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih banyak Ibu Sestijen atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan di pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita ke acara selanjutnya, izinkan untuk foto bersama. Bapak Ibu, silakan untuk membuka videonya dengan background yang telah disediakan oleh panitia. Baik, izin menghitung ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi boleh? Satu, dua, tiga. Ini karena slide-nya ada 7. Sekali lagi boleh Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Baik, teman-teman panitia, apakah sudah cukup? Cukup ya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, sekaligus studi kasus pelaporan gratifikasi yang akan disampaikan oleh Inspektur 6 Kementerian Pekerjaan Umum, selaku UPG Kementerian Pekerjaan Umum oleh Bapak Yusuf, yang akan dimoderatori oleh Koordinator Hukum Ditjen Ketenagalistrikan selaku Ketua UPG Ditjen Ketenagalistrikan, yaitu Ibu Linda Agustina. Baik, kami persilahkan kepada Ibu Linda untuk memandu jalannya presentasi dan diskusi. Silahkan Bu Linda. Ya, terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Pak Yusuf. Nama saya Linda Agustina Pak dari Pokja Hukum Ditjen Ketenagalistrikan. Izinkan saya memandu memoderatori sharing session pada pagi hari ini. Adapun tujuan dari sharing session pada hari ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam untuk teman-teman khususnya di Ditjen Ketenagalistrikan, Pak Yusuf, terkait dengan upaya pencegahan gratifikasi dan tindak pidana korupsi. Eh, untuk itu, mari kita memasuki acara inti dari kegiatan sharing session pagi ini yang eh, bertajuk Belajar Pengendalian Gratifikasi bersama UPG Kementerian Pekerjaan Umum dengan Bapak Inspektur 6 Kementerian Pekerjaan Umum Pak Muhammad Yusuf sebagai narasumber. Untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Inspektur, Bapak Muhammad Yusuf, kami persilahkan. Silakan Pak, kami sudah mengalokasikan waktu selama 30 menit. Baik, terima kasih moderator Ibu Linda Gustina ya, yang sudah mengawali proses diskusi pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Sesdijen, eh, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan ya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Ibu Idah Nuriyatin Dinahari yang tadi sudah membuka acara mewakili Pak Dirjen ya. Salam kenal Bu. Salam kenal Bapak. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Jadi memang kami di PU ya Bu ya, seringkali diminta untuk memberikan best practice atau sharing season beberapa hal, salah satunya pengendalian gratifikasi ya. Tapi ini memberikan gambaran bahwa kami harus menjadi pioneer dan juga lebih menjaga ke depan terkait dengan pengendalian gratifikasi maupun hal-hal yang bersifat pencegahan atau anti korupsi. Bapak Ibu pejabat tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan ESDM yang hadir dalam kesempatan ini, dan Bapak Ibu sekalian, pertama-tama di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersyukur ya diberikan kesehatan, kemampuan untuk beribadah ya, khususnya puasa, dan mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dalam kegiatan-kegiatan keseharian. Kita tetap melaksanakan tugas dan fungsi kita dengan baik di bulan Ramadan ini. Eh, Kami di Inspektorat Jenderal ada 6 inspektur ya. Salah satunya adalah Inspektur 6 yang juga ada SES ya, SES Itjen. Di Inspektur 6 ini sebetulnya Inspektur Bidang Investigasi namanya di tempat kami. Namun dalam pelaksanaan tugasnya ada 2 fungsi utama. Yang pertama adalah melaksanakan audit bidang investigasi sebagai core kegiatan kami. Yang kedua adalah terkait dengan pengembangan, penelitian dan pengembangan pengawasan intern. Yang salah satu kegiatannya bentuknya adalah pendidikan, pencegahan, pengendalian terkait dengan anti korupsi yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kementerian PU ini kementerian yang termasuk besar ya. Salah satu kementerian besar, kita punya SDM 40.000 lebih ya, yang perlu disamakan ya terkait dengan langkahnya dalam rangka terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan diharapkan di sini tidak ada fraud di sana. Oke, next ya, lanjut. Dalam kesempatan yang baik ini, kami akan berbagi hal terkait dengan pengendalian gratifikasi di Kementerian Pekerjaan Umum. Pak Menteri PU dalam Akordia akhir tahun lalu ya, kita peringati juga kegiatan ini. Beliau menyampaikan pernyataan atau statement, kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat. Jadi ini di latar belakangi, beliau menyadari bahwa kementerian kita ada kementerian besar, kita punya balai di setiap provinsi ya, ada 34 masing-masing direktorat jenderal, bahkan ada yang sudah ditambahkan, ada provinsi baru. Ini harus membangun sistem. Jadi kalau kita bergerak tidak membangun sistem, ya kita akan repot dengan pengendalian sangat banyak yang sangat terbuka. Kita membangun sistem. Sistem inilah yang kita harus jaga. Jadi Kementerian PU, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian PU membangun sistem dalam banyak hal terkait dengan tata kelola untuk menghindari fraud ya. Kita punya namanya 9 strategi pencegahan fraud di bidang pengadaan barang jasa. Dan strategi ini yang dikuatkan melalui Instruksi Menteri PU PR nomor 4 tahun 2024 yang lalu, dan itu kita sudah berjalan dengan baik. Nah, oke, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi kami sampaikan, resources kita sangat besar. Tantangan kita juga sangat besar. Anggaran kami sebelum ada efisiensi itu di atas 100 triliun. Ada 111 triliun. Kita punya 10 unit organisasi. Ada eselon 1 ya,
ada 173 UPT atau balai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kita punya, nah ini yang agak unik. Pada 2 tahun terakhir, sebetulnya pegawai PU itu 43.000. Tapi sekarang dengan adanya apa namanya pemisahan kementerian ya, kita dipisah ya dulu Kementerian PUPR, sekarang Kementerian PU dan Kementerian PKP yang sudah berpisah. eh, Pegawai kita mengalami penyesuaian sekarang kurang lebih 37.899 yang terdiri atas pegawai ASN maupun non ASN. Ah, ada sekitar 21.000 lebih paket ya yang dilaksanakan di setiap tahun, ya, khususnya di tahun 2025 ini, yang terdiri atas 5.069 paket kontraktual dan 16.769 swakelola. Ada 640 satuan kerja dan kurang lebih 1.552 PPK, sedangkan aset yang dikelola oleh PU ini cukup besar ya, sekitar 2.418 triliun. Ini banyak aset-aset yang berkaitan dengan SDA, sumber daya air, yang bendungan, terus tol, ya, jalan tol, itu juga bagian selain aset-aset yang untuk pelaksana tugas dan fungsi gedung-gedung PU yang ada di pusat maupun di daerah. Jadi dalam rangka melaksanakan kegiatan PU, ya, PU mempunyai moto, ya, mempunyai apanya semboyan untuk melaksanakan PU 608 ya bahasanya kita. 6 itu adalah efisiensi investasi. Artinya investasi yang dikeluarkan oleh PU melalui infrastruktur itu harus menjamin adanya pertumbuhan ekonomi, menjamin bahwa adanya percepatan terkait dengan sektor-sektor lain ya. Ini terkait dengan investasi. Yang kedua, tentunya pengentasan kemiskinan. Ada program-program yang bersifat bantuan yang dilaksanakan oleh PU, misalkan di Cipta Karya ada Pansimas, Pisau, di Bina Marga itu ada program-program padat karya, maupun di SDA ada namanya P3AI, itu adalah program-program dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dan tentunya program-program itu dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang Pak Presiden sendiri menetapkan cukup besar ya 8%. Jadi ini kita sebanyak enabler ya pertumbuhan ekonomi. Jadi infrastruktur kita, infrastruktur yang konektivitas, infrastruktur yang berbasis masyarakat, infrastruktur yang mengedepankan eh, terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, apalagi sekarang berkaitan dengan ESDM ya, ada bendungan-bendungan yang kita miliki itu dikelola tidak hanya sebagai penampung air, sebagai tidak hanya pengendali banjir, tidak hanya juga sebagai distribusi untuk irigasi, tapi juga dipakai eh, untuk energi yang terbarukan. Jadi ada beberapa, hampir mungkin beberapa dari bendungan-bendungan yang ada dibangun oleh PU dipakai untuk sumber listrik ya, pembangkit listrik tenaga air. Ini energi yang terbarukan. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, kita pada pagi hari ini kita berbagi hal tentang pelaksanaan pengendalian gratifikasi. Tadi juga di SDM sudah disampaikan ada peraturan menteri, kami pun demikian. Yang pertama tentunya dengan adanya Kabinet Merah Putih baru telah dibentuk organisasi dan tata kerja Kementerian PU ya, Pekerjaan Umum melalui Permen PU nomor 1 garing PAT garing M garing 2024. Ini PU ya, bukan PUPR ya, ada koreksi. Yang kedua, peraturan Menteri PUPR, ya ini masih PUPR karena kita kan berpisahnya tahun 2024. Peraturan Menteri PUPR nomor 2 tahun 2002 tentang pengendalian gratifikasi. Terus, ya, sorry. Yang ketiga adalah di setiap unit organisasi juga telah dibentuk keputusan pimpinan unit organisasi. Tapi sebelumnya keputusan Menteri PUPR nomor 1824 tentang unit pengendalian gratifikasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ini di tingkat kementerian. Dan yang terakhir, di setiap unit organisasi, para dirjen, para kepala badan juga membentuk unit pengendalian gratifikasi masing-masing unit organisasi. Lanjut.
Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat Undang-Undang 31 ya, ini hampir semua mungkin sudah memahami terkait dengan tindak pidana korupsi, ada bentuk-bentuk korupsi yang perlu dikenali ya, karena kita ketahui bahwa korupsi ini adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain. Nah, kemarin kami ada sharing session juga di Setjen PU ya, Kementerian PU diminta memberikan eh, praktek baik terkait dengan pengendalian gratifikasi dalam rangka pembangunan zona integritas di Setjen PU. Ada staf khusus Pak Menteri juga salah satu orang ahli hukum menyampaikan bahwa di dalam undang-undang KUHP, kita undang-undang hukum pidana itu disebutkan ada namanya bahasa yang kita harus memahami, istilahnya turut serta. Bahasanya sederhana, turut serta. Artinya, setiap orang yang melakukan praktek-praktek korupsi tidak mungkin dilakukan secara individu, tapi mesti ada pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak lain yang ikut turut serta bagian atau bahasa yang biasa kenal berjamaahnya. Ada kasus-kasus yang kami tangani di Inspektorat 6 ya, baik itu kasus-kasus yang fraud ya terkait dengan kepegawaian maupun pelaksanaan pekerjaan, selalu pada saat kita berkomunikasi dengan pihak APH, aparat penegak hukum, misalkan dengan kejaksaan, selalu nyampaikan kepala kejaksaannya, tidak mungkin terjadi korupsi itu dilakukan sendiri. Jadi kalau ada yang diajukan seseorang ya kepada APH, nah itu mesti dipertanyakan, tidak mungkin. Jadi korupsi itu tidak mungkin terjadi sendiri. Makanya di dalam KUHP itu disebutkan turut serta, artinya bisa satu orang atau bagian dari orang atau berkelompok. Nah, makanya dalam setiap kali kasus-kasus korupsi selalu yang terlibat lebih dari satu. Nah, yang kita kenali dalam berbagai bentuk-bentuk korupsi, kita selalu mengenali namanya kerugian keuangan negara. Kita mungkin pernah ya kalau diaudit oleh BPK atau Inspektorat Jenderal, ada pembayaran yang melebihi dari fisiknya, itu selalu dibilang bahwa ini kelebihan bayar, sebaiknya Satker harus mengembalikan atau PPK-nya mengembalikan sesuai dengan kelebihan bayar melalui penyedia jasanya yang langsung menerima uang yang bersangkutan atau pembayaran. Di dalam konteks APH tidak dikenal namanya kelebihan bayar, tapi yang dikenal di dalam undang-undang adalah kerugian keuangan negara ya terkait dengan undang-undang keuangan negara. Apa dampaknya bila kerugian keuangan negara? Ada dampak ikutannya. Kalau itu mengarah kepada kerugian keuangan negara, maka dampaknya adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian keuangan negara adalah pidana, ada tipikor, tindak pidana korupsi. Makanya kami di Inspektorat Jenderal ini sangat menjaga kita berkompromi ya gampangnya dengan APH itu. Apabila ada kasus-kasus yang ditangani Inspektorat Jenderal yang berkaitan kelebihan bayar atau kerugian negara bahasa APH-nya, kita selesaikan melalui satkernya atau PPK-nya atau PJ-nya penyedia jasa, sedangkan yang bersangkutan ya individunya itu diberikan hukuman disiplin. Nah, yang kalau sudah mengarah ke tipikor pasti ya itu dicopot. Artinya di grounded, pejabat eselon berapapun di grounded termasuk pejabat inti satuan kerja. Nah, nanti hasil pemberhentian daripada jabatannya itu yang kita laporkan kepada APH bahwa yang bersangkutan sudah menyelesaikan kerugian negara dan sebagai pembinaannya dilakukan hukuman disiplin. Nah, ini salah satu upaya untuk bisa kita menjadi bridging atau jembatan kepada APH sehingga yang bersangkutan tidak masuk eh, masalah hukum di APH. Ini upaya-upaya yang kami lakukan di Kementerian PU. Suap menyuap ya ada dua pihak ya yang melakukan transaksional ya. Nah, sekarang di PU tidak ada lagi kita mengenal begini. Ya, ini biasa dikenal zaman-zaman jahiliyah mungkin dimanapun ya ada transaksional. Itu sekarang hampir saya selama di PU ya menjadi inspektur 6 tidak pernah mengenal istilah suap menyuap. Udah mulai hilang dari permukaan. Tapi yang masih kentara masih masih ada nuansa-nuansa terkait dengan pemberian-pemberian itu adalah gratifikasi. Jadi mereka tidak menetapkan
jumlah, menetapkan batasan atau range, tapi ada kondisi atau fenomena yang masih bisa terjadi melakukan gratifikasi. Yang yang dilakukan oleh Kementerian PU, kita menyiapkan resources SDM lebih dini lebih baik. Sehingga pada saat kita CPNS, salah satu kriteria kelolosan dari yang bersangkutan CPNS itu adalah eh, indikator terkait dengan integritas, ya, itu nilainya 4, ya, dari skala 5. Jadi kalau itu nilainya 3 dari skala 5 tidak lulus. Bahkan kemarin karena itu kita kuotanya hanya 50% yang bisa di-cover. Jadi dari CPNS yang dibutuhkan ternyata yang memenuhi integritas dengan skala 4 itu hanya sebesar 50% dari jumlah CPNS yang masuk. Itu artinya apa? Artinya bahwa PU sudah berbenah diri untuk menyiapkan CPNS CPNS muda untuk bisa mempunyai integritas yang lebih baik. Sehingga tantangan kita di PU adalah teman-teman senior harus bisa menurunkan atau menyesuaikan titiknya pada titik yang sama dengan teman-teman di CPNS. Ada case yang pernah kami tangani di Kementerian PU, karena CPNS sudah levelnya 4 integritas, ya, mereka melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan satu pekerjaan di PU. Tapi setiap kali dia terima, karena yang lain terima, itu dikumpulin sampai 1 tahun. Ya, akhirnya setelah akumulasi dilaporkan ke KPK. Apa yang terjadi? Kita diminta melakukan audit investigasi. Dari sekian PNS-PNS muda, akhirnya mereka mengembalikan semua. Ya, jadi terus yang bersangkutan diberikan amanah dijadikan PPK atau pejabat inti satuan kerja. Artinya kita sudah harus menyadari bahwa ada gap generasi yang harus disesuaikan. Kalau mungkin dulu ada senior-senior kita yang barangkali masih ada pola-pola yang lama, itu sudah mulai menurunkan tensinya. Nggak mungkin, karena pengaduan-pengaduan yang masuk di kita itu tidak hanya pengaduan yang bersifat dari masyarakat, tapi juga pengaduan dari internal, dari dalam. Dan kita bisa kanalisasi melalui kanal whistleblowing system. Dan itu juga yang dilaporkan tidak hanya temannya, tapi pimpinannya. Nah, ini yang unik, ya. Jadi sekarang ini dengan keterbukaan informasi, keterbukaan situasi, setiap orang, setiap pegawai itu punya kesempatan melaporkan hal-hal yang dilihat ada fraud di sana. Penggelapan jabatan sendirinya, ya, ya, ini juga berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, ya. Terus pemerasan itu adalah satu pihak dari penyelenggara negara yang lebih aktif, perbuatan curang, ya, ini markup atau membuat dokumen yang tidak sesuai, dan konflik kepentingan atau konflik of interest dari penyalahgunaan wewenang. Dan juga kita selalu hadapi dalam berbagai kasus, ya, tidak pidana lain yang berhubungan dengan korupsi, misalkan merintangi pemeriksaan, keterangan kekayaan, keterangan rekening, keterangan palsu, dan identitas. Di Kementerian PU membangun kerjasama dengan mitra strategis. Yang pertama, kita membangun kerjasama dengan Kejaksaan Agung, ya, terkait dengan pengamanan proyek-proyek strategis nasional. Yang kedua, kita kerjasama dengan kepolisian juga dalam pengamanan pekerjaan-pekerjaan proyek strategis nasional. Ketiga, dengan BPKP, ya, terkait dengan hal-hal yang bersifat dispute, ya, lapangan, sehingga lebih independen dalam melakukan audit atau due diligence, ya. Terus yang keempat, kita bekerja sama juga dengan PPATK. Jadi kami di Inspektorat 6 juga salah satunya mempunyai hubungan atau komunikasi dengan PPATK. Ya, itu adalah berbagai kerjasama-kerjasama yang kami bangun selama ini agar memperoleh satu eh, transparansi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, satu hal yang dilakukan kami di Kementerian PUPR saat itu, sekarang PU, adalah kita sudah menerapkan three line of defense atau three line of model. Di three line of model ini kita juga kembangkan pada pengendalian gratifikasi. Ada first line, ya, yang di sini adalah para pejabat, para pegawai
pada unit kerja ya setingkat eselon 2 atau UPT, unit pengelola teknis balai-balai yang ada di daerah, bisa eselon 2, bisa eselon 3. Ini mereka mempunyai satu namanya Satgas ya. Ya, Satgas Pengendalian Gratifikasi. Jadi mereka ditunjuk melalui SK-nya Pak Dirjen ya membentuk satgas-satgas. Yang kedua kita punya namanya UPG unit organisasi. Nah, UPG unit organisasi ini diketahui oleh pimpinan UKI. Sebagai informasi kami sampaikan bahwa sudah tahun keempat ya, tahun kelima jalan ini di Kementerian PU ada namanya unit kepatuhan intern. Ada 4 yang setingkat eselon 2. Ada Direktorat Jenderal ya Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal di Cipta Karya, di Bina Marga dan dulu Perumahan. Itu mempunyai unit kepatuhan intern setingkat eselon 2. Sedangkan yang 6 itu masih di tingkat eselon 3. Walaupun demikian penanggung jawabnya adalah masih direktur atau kepala pusat atau kepala yang lain ya yang mempunyai tanggung jawab di atas UKI di eselon 3-nya. Nah, Bapak Ibu dan kami di kementerian ya itu ada UPG tingkat kementerian, penanggung jawabnya adalah Pak Irjen, saya ketuanya, pembinanya ada Pak Menteri. Jadi kita punya satu hierarki dalam rangka pengendalian gratifikasi. Jadi tidak mungkin semua dilakukan kementerian dan kita selalu berjenjang. Kenapa demikian? Supaya untuk bisa mengcover coverage area yang cukup luas seluruh Indonesia. Jadi UKI, Satgas UKI yang ada di balai-balai itu bergerak. Begitu juga direktorat atau UKI di UNOR ya yang diketahui oleh direktur-direktur kepatuhan intern maupun direktur yang bertanggung jawab terhadap UKI eselon 3-nya itu adalah yang di lini kedua. Di sini dalam hal terkait dengan akuntabilitas pelaporan delegasi arahan sumber daya. Dan kami sebagai helikopter view-nya, assurance-nya menjamin bahwa apa yang sudah dilakukan oleh first line maupun second line itu sudah berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang kami hormati, kita punya kelembagaan unit pengendalian gratifikasi, next ya. Di tingkat kementerian ya, sudah ada di bawah pengendalian Inspektorat Jenderal. Seperti tadi kami sampaikan ada keputusan Menteri PUPR nomor 1824 tahun 2022. Di sini pembina Pak Menteri, penanggung jawab Pak Irjen, ketuanya kami, ada sekretaris dan anggota. Di level UNOR ya, unit organisasi ada namanya UPG yang pembinanya pimpinan UNOR yang dalam hal ini para dirjen atau kepala badan ya melalui keputusan sekjen atau dirjen atau kepala badan ini ada di 10 UNOR. Pembinanya pimpinan UNOR, ketuanya adalah pimpinan UKI yang tadi kami sebutkan sebagai direktur kepatuhan intern untuk 4 ya, direktorat teknisnya dan yang 6 itu adalah kepala pusat atau kepala atau direktur terkait yang eselon 3 UKI-nya. Dan sekretaris ada anggota dan kita punya 220 satgas pengendalian gratifikasi di tingkat unit kerja atau UPT yang ada di balai-balai. Oke. Next, Bapak Ibu yang kami hormati, kami mencoba memetakan tugas UPG pada masing-masing. Ada di tingkat kementerian, ada di tingkat unit organisasi, dan ada di tingkat satgas. Kalau menyusun dan menetapkan kebijakan itu di semua leveling ada. Sosialisasi semua leveling ada. Laporan kinerja kepada Bapak Menteri kami susun setiap 6 bulanan ya secara berjenjang mulai dari UKI-nya kepada UPG-nya yang unit organisasi, UPG ke kementerian itu setiap 6 bulan sekali ya. Terus menyusun identifikasi rawan gratifikasi pada 2 jenjang, UPG kementerian maupun UPG unit organisasi, menerima dan menganalisis dan mengadministrasikan laporan gratifikasi ada 2 jenjang di kementerian maupun di UNOR. Nah, sedangkan yang mengkoordinasikan dengan pihak eksternal dalam hal ini KPK ada hanya 1 pintunya di UPG kementerian ya terkait dengan melaporkan atau koordinasi dengan KPK, pemeliharaan barang gratifikasi, menetapkan penggunaan gratifikasi dan
melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian gratifikasi itu ada di tingkat kementerian. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga punya namanya website terkait dengan pelaporan gratifikasi, namanya goal.ijen.pu.go.id. Nah, ini yang ada aplikasinya namanya e-gratifikasi. Jadi kami menerima pelaporan ya baik langsung oleh pegawai ya ataupun dari UNOR ataupun dari Satgas ya. Jadi setiap dari pelaporan-pelaporan gratifikasi itu bisa berbasis web ya melalui goal.ijen.pu.go.id. Ada hotline WhatsApp dan ada email juga yang kami bangun. Bapak Ibu yang kami hormati, alur pelaporan gratifikasi ya sebagaimana kita ketahui dalam e-gratifikasi yang kita bangun, kita sudah punya ketentuan yang sama ya barangkali di berbagai kementerian lembaga. Kalau ada pelaporan gratifikasi di tingkat kementerian, ya kita tetapkan 10 hari kerja. Jadi dari UPG unit organisasi ya, terus dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi, meneruskan ke UPG kementerian ya, dari UPG kementerian baru baru dilakukan verifikasi analisis ya. Jadi ada yang bisa masuk ke UPG unit organisasi, ada juga masuk ke kementerian. Kalau UPG unit organisasi, mereka harus beralur ya, verifikasi dan sebagainya dari UPG organisasi, masuk ke UPG kementerian. UPG kementerian melakukan verifikasi dan analisis, meneruskan ke KPK 15 hari sejak laporan diterima. Atau pegawai bisa langsung juga melaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kalender. Jadi ada dua kanal yang bisa dibangun ya, baik melalui kementerian, tapi kalau kementerian bisa dua versi, bisa langsung bisa ke UPG dulu ke tingkat UNOR atau ke UPG kementerian. Nanti simpulnya juga di UPG kementerian. Kalau yang ke KPK juga bisa, tapi harapannya memang kita berharap semua masuk di kanal kita di kementerian. Memang kemarin ada case ya kasus yang dari pegawai kami yang langsung ke KPK. Tapi itu semua telah diproses juga dari KPK meneruskan ke kami. Sebagaimana kita ketahui ya di KPK ada analisisnya, terus ada SK penetapannya, SK diserahkan ke pelapor 7 hari, ke pelapor terus ada yang dibagi, ada yang milik negara, ada yang dikembalikan kepada yang bersangkutan. Dan ini adalah mekanisme yang kita bangun dan mungkin hampir semua sama ya di kementerian lembaga. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka komitmen terkait pengendalian gratifikasi khususnya pada hari-hari besar keagamaan ya, di kami di Kementerian PU setiap akhir tahun seperti ini ya, sudah diberikan surat edaran pengendalian gratifikasi pada hari-hari keagamaan dan perayaan hari raya besar lainnya. Kemarin dari Pak Menteri disampaikan seluruh pimpinan unit organisasi, terus dikuatkan juga oleh Pak Irjen ya, pada saat hari-hari besar tertentu, misalkan pada saat hari raya ya, hari raya keagamaan dan hari raya lainnya itu dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa kita sudah membuat benteng gitu ya. Jadi ada satu case yang mungkin kita juga perlu pahami. Pada saat ada kasus-kasus yang masuk di ranah APH, setiap kali Pak Irjen itu diminta sebagai saksi. Salah satu yang ditanyakan, apa yang sudah dilakukan Inspektorat Jenderal? Ini adalah benteng, ini adalah pagar. Kalau kita sudah melakukan seperti ini, maka tidak ada kesalahan terhadap institusi. Karena ada SEMA, ada namanya pidana korporasi. Pidana korporasi itu adalah pidana institusional. Apabila institusional tidak melakukan sesuatu yang diakibatkan oleh oknum atau pegawai yang fraud, maka kalau pimpinan tidak melakukan sesuatu itu terkena adalah pimpinannya. Jadi ini mohon menjadi perhatian, Bapak Ibu harus membangun sistem secara berbasis yang terus-menerus karena menerima itu bagian dari uh, pertahanan kita sebagai institusi, baik di kementerian maupun di tingkat unit organisasi. Jangan sampai tidak melakukan sesuatu. Kalau ada fraud akibat ada oknum dari anggota kita tidak disalahkan.
karena kita sudah berbuat sesuatu. Oke, lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi kami terkait dengan pengendalian gratifikasi atau internalisasi anti gratifikasi selama eh, 2 atau 3 tahun terakhir ya, kita sudah melakukan internalisasi secara mandiri ya. Kita melakukan workshop ya kemarin ya, tahun 2023, 2024 ya, itu kita secara regional. Jadi kita kumpulkan eh, waktu itu kalau nggak ada COVID ya kita bisa bisa tatap muka ya, mulai tahun 2022 itu tahun 2021 itu tatap muka, tapi 2023, 2024 kemarin ada COVID tuh 2022, 2023 banyak dilakukan daring ya. Kita berkolaborasi dengan KPK program-programnya. Pertama adalah penguatan anti korupsi untuk penyelenggaraan negara berintegritas atau PAK integritas. Ini 10 pimpinan UNOR beserta pasangannya dikumpulkan oleh KPK, bahkan Pak Menteri hadir di sana untuk menerima, itu ada kalau nggak salah sekitar 3 hari ya, 3 hari di karantina di salah satu tempat. Dan yang menarik pada saat kegiatan tersebut ada apa namanya membangun environment yang membuat ada gambaran efek jerah. Jadi para pejabat eselon 1 itu masuk ruang kecil tahanan yang ada di KPK dan dia dikunci selama 5 menit merasakan gitu suasananya ukuran 2x2 atau 2x3 dan cara nguncinya juga gitu ngelok gemboknya tuh dengan bersuara klok gitu dengan keras gitu itu menunjukkan bahwa ada suasana efek jerah bahkan semacam anekdot atau guyonan teman-teman KPK, ada beberapa dari kementerian lembaga yang ada yang betah. Artinya betah itu pada saat melakukan kegiatan paku oleh KPK, ada satu atau beberapa orang yang ternyata menjadi pasiennya yang sesungguhnya 20 hari dilakukan penahanan di KPK. Tapi ini ada membangun environment baik untuk memberikan dampak bahwa terhadap korupsi itu sangat berat ya secara psikologis maupun keluarga. Yang kedua, di tahun 2024 kemarin kami juga sudah bekerja sama dengan Deputi Peran Serta Masyarakat KPK, ada namanya kegiatan prestasi, pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas eselon 2 dan 3. 3 ini khususnya balai-balai yang masih eselonnya 3 ada 80 orang dikumpulkan ya, ada di kegiatan di Bandung dan Surabaya 40-40 masing-masing batch ya. Nah, itu diberikan pemahaman bagaimana mengukur integritas mengenai godaan integritas, bagaimana membangun integritas, menyusun rencana aksi terkait membangun integritas itu ditekankan pada teman-teman pejabat eselon 2. Dan kita punya juga program yang cukup meneliti yang eh, namanya Saya Perempuan Anti Korupsi, SPAK ya. Jadi ada sekitar 2082 istri-istri pejabat inti satuan kerja dan PPK kita undang untuk menerima penguatan pembangunan budaya integritas langsung didampingi oleh KPK. Jadi salah satu pendekatan yang efektif adalah pendekatan melalui keluarga. Jadi istri-istrinya kita kumpulkan. Jangan sampai yang berlaku. Tadi kalau tadi disebutkan oleh Bu Ses, kita juga sama Bu, forbid news namanya ya. No bribery, no gift, ya. No luxury lifestyle. Ya, itu salah satunya eh, yang juga bagian didengungkan oleh Pak Menteri PUPR saat itu ya. Oke, terus berikutnya adalah e-learning ya, pengetahuan anti korupsi ya untuk penyuluh anti korupsi padi. Terus e-learning peningkatan pemahaman gratifikasi untuk CPNS ya. Jadi CPNS itu kita wajibkan ikut e-learning dan termasuk pegawai ke depannya kita akan lakukan seperti itu. Dan yang terakhir adalah workshop pengendalian gratifikasi. Kita juga bekerja sama dengan KPK. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa inovasi pengendalian gratifikasi yang kami lakukan di Kementerian PU. Jadi
Kalau ada pejabat-pejabat kami yang punya hajatan, maka melalui Permen PUPR tadi, mereka minta pendampingan ya terhadap kegiatan hajatan, baik itu eselon 1, eselon 2, ya maupun pejabat inti satuan kerja atau balai. Nah, dari sana ya mohon maaf, jadi ada anggota kami di tim Itjen itu ikut menghitung penerimaannya. Nanti dilakukan verifikasi. Apabila lebih dari 1 juta, maka itu akan dilaporkan ke KPK. Nanti di sana dilakukan verifikasi mana yang menjadi hak yang pemilik hajatan, mana yang diserahkan ke negara. Atau kalau lebih dari 1 juta, yang bersangkutan itu menerima dari keluarga, misalkan pamannya, saudaranya, dan berdasarkan hasil verifikasi kami, itu menjadi hak penerima hajatan. Tapi kalau mitra kerja, ya teman, sejawat, yang nilainya di atas 1 juta, maka akan kita laporkan kepada KPK. Dan itu kita sudah efektif pada tahun 2023-2024 ada 13 pendampingan yang dilakukan oleh kami kepada para pejabat kami di eselon 1, eselon 2 maupun eselon 3. Nah, yang kedua, kita melakukan namanya Corruption Risk Assessment, Workshop CRA. Ya, ada satu hal yang penting bahwa di dalam menyusun manajemen risiko, kita kan sudah menyusun MR ya, itu ada risiko-risiko keuangan negara, risiko eh, SPBE ya, risiko reputasi, risiko hukum. Kita minta ada namanya penekanan risiko, profil risiko korupsi. Dalam profil risiko korupsi kami melakukan workshop CRA. Kita bekerja sama dengan Deputi Investigasi ya, di BPKP sebagai partner kami untuk melakukan corruption risk assessment. Jadi dalam hal ini mereka diminta keterbukaan untuk mengenali potensi-potensi risiko korupsi di proses bisnisnya masing-masing, honor masing-masing. Nah, dari situ maka kita membuat mitigasinya. Maka kita bisa mengenali fraudnya. Dengan cara itu kita bisa mengingatkan kepada teman-teman, kepada pimpinan-pimpinan UNOR agar profil risiko merupakan kewajiban. Bahkan dalam SE kami yang nomor 4 tahun 2024 itu disebutkan juga bahwa harus untuk tingkat eselon 2, eselon 3, risiko korupsi merupakan kewajiban. Untuk eselon 1, tingkat UNOR, itu risiko SPBI, dan tingkat kementerian ada risiko reputasi. Selain risiko-risiko lain seperti keuangan, risiko hukum, dan risiko kinerja itu bagian yang wajib yang harus dilakukan. Di tahun 2023, 2024 ya, kita sudah melakukan workshop CRA dan kita bekerja sama melakukan MOU dengan BPKP untuk melakukan workshop CRA, Corruption Risk Assessment. Ini ternyata sangat efektif untuk memberikan masukan kepada teman-teman UNOR agar mereka peka atau ada kesadaran bahwa ada potensi-potensi korupsi yang dikenali di dalam proses bisnisnya masing-masing, baik itu di Cipta Karya, Bina Marga, SDA maupun perumahan saat itu, dan mereka diminta untuk membuat mitigasi dan pengendaliannya, termasuk pelaporan dan pemantauannya. Ini adalah salah satu inovasi yang kami lakukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan waktu itu Kementerian PUPR ya. Lanjut, aksi nyata agen perubahan terhadap anti gratifikasi itu juga kami lakukan mengenai program pengendalian gratifikasi hingga tingkat unit kerja atau UPT. Jadi ini ada gambar mengenai duta prestasi ya, itu salah satu pejabat eselon 2 saat menerima PIN duta prestasi dari KPK pada saat program prestasi ya, program refleksi anti korupsi itu yang mereka harus kembangkan di UNOR, di unit kerja masing-masing. Mereka punya rencana aksi dan seterusnya. Terus identifikasi mitigasi risiko oleh teman-teman dan bahkan di dalam pembangunan zona integritas kita menambahkan ketentuan tidak adanya maladministrasi atau fraud ataupun tindak lanjut dari APIP atau BPK yang belum ditindaklanjuti. Kalau memang masih ada, maka dia tidak bisa lolos dalam usulan TPI dan bahkan ke TPN. Kita screening, walaupun ini tidak masuk bagian dari persyaratan,
tapi kita tambahkan tidak ada pengaduan, yang tidak ada fraud di sana. Sehingga yang kita pilih, yang kita usulkan untuk menjadi pembangunan zona menuju wilayah bebas korupsi itu betul-betul screeningnya luar biasa. Kalau bahasa Pak Irjen kami dulu, Pak Iskandar, atau mengayak ya, dari halus menjadi sangat halus dan super halus. Sehingga kita sampai sekarang baru 9 dari 268 unit kerja ya yang sudah membangun sekarang sekitar 205 unit kerja, itu baru 9 yang lolos dari WBK. Dan kami kemarin lapor ke Pak Sekjen, Pak, kita agak apa ya tidak terlalu progresif ya, nggak apa-apa. Kita lakukan karena ini adalah transformasi, karena bertransformasi itu membutuhkan proses, biarkan berjalan dengan apa adanya. Jangan kita banyak dapat BBK tapi hanya topeng-topeng katanya Pak Sekjen. Itu yang kami upayakan ke depan. Penyebaran pesan anti gratifikasi internal dan eksternal ya. Kita kemarin ada namanya SPI, kita alhamdulillah tahun ini 2024 kemarin dapat 79,4 ya nilainya dengan kategori terjaga. Jadi ini bagian dari kita melakukan diseminasi kepada stakeholder, baik itu stakeholder eksternal maupun expert ya, pakar-pakar terkait dengan anti korupsi. Dan terakhir kepatuhan pelaporan gratifikasi. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi juga disampaikan oleh Ibu Sesdijen terkait monitoring dan evaluasi KPK atas implementasi PPG tahun 2024. Kami masuk peringkat 4 dari 100 kementerian lembaga ya, termasuk juga pemerintah daerah ya di sini nomor 4, jadi peringkat 7 tingkat nasional. Jadi yang keempat ini yang tadi disampaikan, hampir semua nilainya maksimum ya. Dari komponen perangkat pengendalian gratifikasi kita sudah punya sampai dengan UPT, implementasi pemanfaatan media kita punya kanal-kanal UPG, kita masuk di dalam website mulai dari website kementerian sampai website balai-balai, itu kita sudah lakukan. Diseminasi pengendalian gratifikasi kita melakukan workshop secara berkala, dan bahkan UNOR-UNOR juga dengan produktif, efektif mengundang KPK masing-masing untuk melakukan diseminasi kepada bawahan atau jajarannya, pemetaan titik rawan juga kita nilainya maksimum. Nah, mitigasi risiko ini yang sepertinya masih perlu ditingkatkan. Kenapa ini masih nilai belum optimal? Ya memang kadang dari sekian satker yang ada, tadi 600 lebih atau 1000 sekian PPK, ada sih celah-celah sedikit yang kasus-kasus yang muncul di APH, sehingga dianggap mitigasi risiko kita belum optimal. Hasil implementasi program pengendalian gratifikasi optimal, inovasi masih diminta, upaya-upaya lain selain tadi pendampingan maupun CRA. Ya, ini ada upaya yang harus kami lakukan ke depan untuk menjadi lebih optimal lagi. Baik Bapak Ibu, untuk monitoring dan evaluasi KPK itu ada beberapa rekomendasi yang harus kami lakukan dan ini kita sedang melakukan terus-menerus agar tetap aktif dalam upaya diseminasi baik ke internal maupun eksternal, tetap aktif dalam mengidentifikasi risiko gratifikasi pada core bisnisnya. Kalau di PU itu istilahnya sitlakom, survei ya, jadi investigation, land investigation ya, jadi desain ya, land acquisition, sitlakom, jadi land acquisition, construction and operation and maintenance. Itu ada proses bisnis, hampir semua paket-paket penyelenggaraan infrastruktur atau pelaksanaan pembangunan infrastruktur menggunakan sitlakom. Dan kita mengidentifikasi pada setiap tahapan. Pada tahap survei itu potensi risiko korupsinya di mana. Pada saat investigation ada potensi risiko fraudnya di mana. Ke desain ya, di land acquisition, construction-nya maupun OM-nya. Masing-masing kita kenali potensinya. Nanti dari berbagai potensi risiko, mana yang paling dominan dan paling sering kita angkat menjadi risiko-risiko fraud di tingkat kementerian yang menjadi perhatian oleh pimpinan, baik Pak Menteri maupun para pejabat eselon 1. Terus yang berikutnya ada agar memperbarui dan mengidentifikasi risiko gratifikasi setiap tahun. Yang keempat, menyusun inovasi yang lebih berdampak. Jadi artinya tidak ada hal fraud yang berulang.
Kalau tahun ini diketemukan fraud tertentu, dia kalau masih terjadi di tahun berikutnya, maka itu akan dipanggil pimpinannya, terutama pimpinan UKI dan SES-nya. Kenapa ini terjadi? Kenapa tidak dilakukan persuasif? Kenapa tidak dilakukan diseminasi yang komprehensif dan seterusnya? Jadi kita langsung pantau hal-hal yang terkait dengan temuan berulang, baik itu temuan kinerja maupun temuan fraud. Yang terakhir ada mendorong pegawai untuk ikut serta dalam pembelajaran e-learning yang dilakukan oleh teman-teman KPK. Bapak Ibu yang kami hormati, di tahun 2025 ini, next ya, ada program pengendalian gratifikasi yang kami lakukan di Kementerian PU. Yang pertama, pengembangan dan pemutakhiran Goal. Ya, ini yang aplikasi gratifikasi online yang terus kita update ya untuk mengikuti perkembangan atau dinamika. Diseminasi budaya anti gratifikasi, ya. Terus pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas yang tadi kami sampaikan, bekerja sama dengan Deputi Peran Serta Masyarakat KPK, prestasi untuk Eselon 2 atau pimpinan tinggi Pratama. Terus yang keempat, pelaksanaan pelatihan calon penyuluh anti korupsi. Jadi memang kami masih sedikit ya, di PU ini hanya 4 ya. Jadi ini yang diminta oleh KPK agar ditambahkan. Ada risk champion dan agen perubahan tentunya. Ada e-learning yang tadi kami sampaikan untuk para satuan tugas pengendalian gratifikasi dan e-learning untuk CPNS maupun P3K formasi 2024. Bapak Ibu, sebagai pengakhiran dari paparan kami atau sharing session ini sebagai quote ya yang harus kita pahami bersama-sama bahwa gratifikasi itu akar mula. Jadi kalau teman-teman dari APH itu selalu bilang begini, asal muasal masuk dari fraud atau penyimpangan atau tipikor itu adalah gratifikasi. Sampai dengan masa waktu 10 hari tidak dilaporkan atau 30 hari tidak dilaporkan, maka itu menjadi tipikor. Dan itu merupakan suap. Jadi suap. Kategorinya naik, tidak lagi gratifikasi tapi suap. Dan suap itu secara undang-undang tipikor minimal ya hukuman 4 tahun maksimum 20 tahun. Kalau gratifikasi kan 1 tahun sampai 4 tahun. Dan ini kalau ada mens rea-nya ini yang berat gitu. Jadi masuk dalam kategori eh, suap. Dan itu kadang hakim bisa tidak 4 tahun yang diambil, bisa 10 tahun, 12 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Nah, kemarin ada inisiasi hukuman mati, tapi kita belum eh, melaksanakan ya di negara kita. Terus pemberian cuma-cuma dan ikhlas itu jadi stigma-stigma itu juga dicoba diluruskan bahwa gratifikasi bukan rezeki, hanya uang receh dan sodako. Mungkin gratifikasi tidak ada angka-angka persentase, tapi sekedar ya, tapi itu juga bagian dari masuknya tipikor, tindak pidana korupsi. Dan proyeknya sudah selesai, ada balas budi dan sebagainya. Semuanya juga menerima. Ada kesan bahwa kita masih ya, yang lain-lain juga seperti itu. Sudah biasa dan ada ketimuran. Ya, semacam balas budi ya, atau tali asih yang barangkali itu berdampak ya kalau berkaitan dengan penyelenggara negara. Jadi dalam kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan satu hal yang penting bahwa gratifikasi merubah mindset menjadi anti korupsi itu tidak mudah. Ya, itu ada effort yang sangat luar biasa. Jadi dulu kita punya anggapan, udah ada Tukin, Tukin masih 80%, sekarang 100%. Walaupun tensinya berkurang, tapi menyelesaikan persoalan ini tidak dengan mudah. Artinya, kita namanya manusia harus diingatkan secara terus-menerus. Makanya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang berulang, 3 bulanan, 6 bulanan, untuk mereminding teman-teman bahwa ada risiko-risiko yang muncul dalam pelaksanaan tugas yang berdampak pada tindak pidana korupsi yang awalnya adalah gratifikasi. Saya kira demikian, Bapak Ibu, rekan-rekan dari Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Ini ada beberapa praktek atau best practice atau hal yang kami lakukan di Kementerian Pekerjaan Umum. Semoga memberikan satu ibrah ya, pembelajaran pada kita semua, baik kami di Kementerian PU maupun juga dari teman-teman di Kementerian ESDM, khususnya di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.
Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu. Terima kasih banyak Pak Inspektur, Pak Yusuf atas pemaparannya luar biasa Pak. eh no wonder kalau Kementerian PU dapat peringkat 5 besar ya Pak dari KPK dengan Ya, kegiatan terima kasih. pengendalian gratifikasi sampai dengan 112 proyeknya yang ditangani secara swakelola kurang lebih 16.769 dan program-programnya tadi sampai dengan melibatkan istri-istri ya Pak. Ya, betul. Jadi tidak apa namanya komitmen puncak pimpinan terkait dengan apa namanya upaya pengendalian gratifikasi eh, tidak diragukan lagi. Tadi saya suka Pak quote-nya yang jangan banyak dapat WBK tapi cuman topeng-topeng aja. Luar biasa Pak PU program-programnya. Terima kasih banyak atas pemaparannya. Mohon perkenan Bapak Inspektur. Mungkin kita melanjutkan sesi berikutnya dengan diskusi, tanya jawab, atau mungkin teman-teman ada mau menyampaikan apresiasi, aspirasi, dan lain sebagainya terkait dengan pengendalian gratifikasi. Kami persilahkan. Mohon perkenan Bapak Inspektur. Ini sudah ada. Mungkin kita mulai dari pertanyaan di chat Zoom. Ini ada dari Pak Pandu, Pak Inspektur. Pak Pandu itu kebetulan kalau di Ditjen Ketenagalistrikan sebagai koordinator pelaksana, koordinator kegiatan, jadi yang bertanggung jawab untuk melaporkan kepada KPA terkait dengan kegiatan-kegiatan di Setitjen, pengelola anggaran. Ini Mas Pandu, saya bacakan izin Pak Inspektur. Apresiasi untuk UPG Kementerian PU yang programnya sangat nyata dalam menanamkan integritas bagi pegawai bahkan keluarga pegawai untuk pengendalian gratifikasi. Pertanyaan dari Mas Pandu, bagaimana membangun budaya melaporkan gratifikasi yang efektif oleh pegawai? Berapa orang yang melaporkan gratifikasi ke UPG Kementerian PU dalam setahun? Pengalaman kami, sosialisasi penyebarluasan pesan terus dilakukan, namun budaya melaporkan gratifikasi belum terbentuk. Ada dua Pak, izin saya apa namanya lanjutkan dulu, mungkin nanti bisa langsung sekalian dijawab oleh Pak Inspektur. Ini dari Mas Ronggo. Mas Ronggo ini dari tim Humas Ditjen Ketenagalistrikan, Pak Inspektur. Pertanyaannya, apa saja kendala atau tantangan terbesar UPG Kementerian PU dalam menjalankan program pengendalian gratifikasi ini? Mungkin itu dulu. Mohon perkenan Pak Inspektur untuk memberi tanggapan jawaban. Silakan Pak. Baik. Yang pertama dari Mas Pandu ya, dari koordinator kegiatan. Terima kasih atas apresiasinya ya yang sudah kami lakukan di Kementerian PU. Jadi kami dalam 1 tahun selalu melaporkan kegiatan pengendalian gratifikasi kepada Bapak Menteri ya melalui Pak Irjen dan tentunya di tahun 2024-nya ada 17 laporan ya. Ya nilainya mungkin nggak perlu saya sebutkan ya angkanya, tapi relatif kecil ya dibandingkan dengan pagu atau pipanya PU ya. Dan tahun lalu kan sekitar 110 triliun dengan pelaporan gratifikasi yang nilainya tidak lebih dari 1 M ya. Itu yang dilakukan 17 laporan ya kepada kami. Dari itu ada beberapa yang kita laporkan kepada KPK dan sudah ditetapkan statusnya mana menjadi barang milik negara dan mana menjadi milik yang bersangkutan. Itu yang kami lakukan terkait dengan pelaporan. Terus yang kedua, eh, mengenai budaya melaporkan. Ini pertanyaan yang hampir sama setiap kali kami diseminasi atau internalisasi kepada teman-teman di UNOR ya, UNOR di UNOR kami di Kementerian PU. Ada kesan ya bahwa teman-teman yang melaporkan itu ada kekhawatiran diketahui, ada kekhawatiran dikucilkan, ada kekhawatiran eh, menjadi pihak-pihak yang mungkin dari sebagian pandangan itu menjadi trigger melaporkan teman-temannya. Nah, itu ada kekhawatiran seperti itu. Sehingga di dalam pelaporan gratifikasi itu, kita sering juga dalam pelaporannya tidak menyebutkan nama, anonim ya. Nah, anonim, tapi itu bisa melaporkan temannya atau rekannya juga bisa melaporkan yang bersangkutan atau dirinya sendiri.
yang banyak yang kami cover di sini lebih banyak kepada melaporkan dirinya sendiri. Jadi ini ada kesadaran baru di kami, ya. Seperti tadi kami sampaikan, eh, resources kita, PNS kita, integritasnya dengan nilai 4 dari skala 5. Ini menunjukkan bahwa teman-teman yang merasa bahwa itu bukan haknya dan itu tidak sesuai dengan aturan penerimaannya, mereka laporkan. Tadi kami sampaikan ada sekitar 17 itu, mereka rata-rata melaporkan. Bahkan ada juga eselon 2 yang melaporkan juga penerimaan tertentu dari kunjungan ke daerah atau dari apa namanya kegiatan-kegiatan lain, ya, misalkan diberikan voucher atau apapun, ya, hotel ataupun kendaraan dan sebagainya, itu ada yang melaporkan. Artinya ada kesadaran baru yang dilakukan teman-teman di PU untuk melaporkan dari yang bukan semestinya, hak-hak yang bukan semestinya. Ini sudah berjalan dan alhamdulillah ini menjadi respon yang positif bagi kami untuk men-trigger bahwa hasil diseminasi kita kepada teman-teman di PU itu sudah efektif. Itu yang perlu menjadi informasi kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi ada stigma bahwa takut, ya, dan sebagainya, sekarang tidak lagi. Dan kami, khususnya di Itjen, tidak pernah membocorkan informasi-informasi terkait dengan gratifikasi, pelaporan gratifikasi, karena bersifat konfidensial. Dan alhamdulillah itu bisa dijaga dengan baik. Saya kira itu, ya. Terus tadi yang kedua apa ya, Mbak? Belum saya note. Yang kedua, pertanyaan dari Mas Ronggo, Pak. Apa saja kendala atau tantangan terbesar UPG Kementerian PU dalam menjalankan program pengendalian gratifikasi? Oke, baik. Pertama, ya, kalau kita bicara mengenai tantangan atau kendala, kita mesti pahami bahwa pengelolaan anggaran PU kan sangat besar, ya, godaannya sangat besar. Bahkan Pak Menteri itu selalu bilang, eh, kaki kanannya itu surga, kaki kirinya neraka. Bahasanya Pak Menteri selalu bilang gitu. Artinya, sebagai manusia biasa, insan biasa, semua orang ya ada potensi dampak tergoda. Selalu, apalagi di PU itu ada PPK yang punya pengelolaan anggaran sampai 1 triliun. PPK ada 200 miliar, ada bahkan lebih dari 1 triliun. Artinya dia berinteraksi dengan keuangan yang cukup besar, berinteraksi dengan pihak-pihak ketiga, tantangannya cukup berat. Jadi makanya kita masuk dari UPG-nya, masuk dari kepatuhannya, masuk dari istri-istri yang bersangkutan, ya. Terus masuk juga dari audit, jadi audit berbasis risiko yang kami lakukan. Sehingga risiko-risiko yang muncul pada saat pelaksanaan itu bisa diidentifikasi fraud-nya di depan. Nah, ini ada upaya. Jadi tantangan kendalanya yang pertama tentunya godaan, ya, godaan gratifikasi sangat besar dan itu harus kita kenalkan dan kita harus pupuk bahwa ada risiko-risiko yang muncul apabila itu dilakukan terkait dengan fraud, ya, khususnya dari sisi gratifikasi. Terus yang kedua, eh, gratifikasi ini adalah unsur yang kadang-kadang tersembunyi. Cara mengungkap, ya, biasanya dari pengaduan. Nah, di Inspektorat 6 ini, tempat pengelolaan pengaduan, ada pengaduan dari whistleblowing system yang berbasis web, yang bersifat konfidensial dan rahasia, dan sebagian dari yang diungkap adalah berbau fraud, salah satunya gratifikasi. Ya. Terus yang kedua, pengaduan dari APH, pengaduan umum dari masyarakat, ya, dari LSM-LSM, kita tangani semua. Jadi hampir semua pengaduan yang masuk itu kita tracing. Jadi kalau itu ada dua, ya, kategorinya, ada relevan dan lengkap. Ada bukti yang mendukung dan relevan dengan tugas yang dipersoalkan atau substansinya. Nah, kalau dua hal itu bisa diketahui dengan kita bicara 5W dan 4H, bisa dikenali ada mens rea-nya terhadap fraud, maka
kita kenali dan itu menjadi bagian sebagai eh, peredam adanya hal-hal yang mengarah kepada fraud, baik itu gratifikasi maupun suap. Jadi saya kira tantangan dan kendalanya tetap ya, karena godaan gratifikasi besar dan butuh keyakinan bahwa terhadap tantangan-tantangan itu kita harus memastikan SOP-SOP-nya dilaksanakan dengan baik. Baik itu melalui proses perencanaan, proses pengadaannya, pelaksanaannya maupun serah terimanya. Saya kira ini tantangan-tantangan di setiap tahapan yang tadi kami sebutkan Sitlakom itu adalah masuknya fraud yang mengarah kepada gratifikasi. Dan itu kita mitigasi supaya hal itu tidak terjadi, baik dari sisi proses bisnis kita maupun dari penanganan pengaduan yang lebih efektif. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya, Pak Inspektur. Ada pertanyaan lagi nih, Pak Inspektur 2. Nanti mohon izin setelah ini mungkin kita bisa interaktif sebentar. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Martono dari Setjen Ketenagalistrikan. Pertanyaannya, bagaimana strategi pengendalian gratifikasi yang efektif terkait dengan penilaian mandiri atau self-assessment pegawai dalam hal pelaporan gratifikasi? Kemudian pertanyaan dari Ibu Maulia, ini dari Inspektorat Jenderal Kementerian SDM, Pak, Irat 5, Bu Maulia. Bagaimana cara tim UPG berhasil mengikut sertakan Pak Menteri dan para eselon 1 pada kegiatan Paku Integritas? Ini juga tadi saya catat, Pak, keren acaranya. Mohon jawabannya, perkenannya Pak Inspektur, silakan. Baik, untuk Pak Matono ya, dari Setjen Ketenaga Kerjaan ya. Ketenaga listrikan, Pak. Dari Serikat, sorry. Bagaimana melakukan assessment pelaporan gratifikasi. Jadi Bapak Ibu, kita ini punya satu angka besar reformasi birokrasi ya. Di dalam reformasi birokrasi ada penilaian yang bagian dari penilaian institusional, yaitu pertama adalah SPI ya. SPI itu Survei Penilaian Integritas ya. Itu juga yang menjadi bagian. Terus ada WBK, WBBM. Itu dari SPI maupun dari WBK, WBBM itu dilakukan self assessment. Salah satu ukuran atau indikatornya adalah pengendalian gratifikasi. Jadi ada berbagai instrumen-instrumen yang dilakukan, program-program terkait dengan anti korupsi, salah satunya pengendalian gratifikasi, itu dilaksanakan oleh Pokja-Pokja pada unit-unit kerja itu. Jadi Pokja-Pokja unit kerja itu melaporkan programnya, kemudian mereka menilai sendiri efektivitas program itu melalui tim penilai ya, usulan atau TPU yang dilakukan oleh unit kepatuhan intern ya. Dari penilaian itu namanya self assessment untuk program-program yang berkaitan dengan anti korupsi ya, itu sehingga menjadikan dia tersaring atau tidak hal-hal yang berbentuk gratifikasi. Nah, di situ adalah mekanisme terkait dengan self assessment yang nanti ujungnya untuk menumbuhkan pada nilai RP. Alhamdulillah RP kami kemarin keluar adalah 85, sekian sehingga kita menerima tukin dari pemerintah 100%. Itu salah satu bobot yang besarnya terkait dengan SPI ya, yang nilainya besar bobotnya 10%. Salah satunya adalah potret terhadap internal, eksternal maupun ekspert terkait dengan pelaksanaan anti korupsi baik melalui program-program pengendalian gratifikasi. Jadi itu yang kami lakukan. Yang kedua, bagaimana strategi paku integritas. Jadi begini Pak, kita di PU itu ada namanya turn of the top. Turn of the top kita itu Pak Menteri. Yang tadi kami bilang ada four big no's ya, no grief, no bribery, no luxury lifestyle, ya. Ya itu bagian dari upaya beliau, mutu beliau yang diberikan ke semua UNOR dan itu dipajang di semua tempat. Dan Pak Menteri yang ada profil beliau, ada four big news-nya itu. Jadi
di dalam terkait hal itu, Pak Menteri ikut serta langsung dalam kegiatan Paku Integritas. Dia bilang kepada jajarannya, semua yang berkaitan dengan pimpinan UNOR wajib ikut bersama pasangannya. Dan beliau hadir, satu-satunya menteri yang hadir dalam kegiatan Paku Integritas. Jadi mulai awal sampai akhir. Jadi beliau 3 hari ikut, bayangkan dengan eh, apa namanya kesibukan beliau sebagai menteri dia ikut sehingga semua pimpinan UNOR hadir bersama beliau. Terus yang kedua, beliau ingin meyakinkan bahwa ada komitmen dari Pak Menteri dan masuk pimpinan eselon 1 di PUPR itu untuk melaksanakan anti korupsi. Dan itu beliau tekankan. Nah, dan apabila ada kasus-kasus fraud yang terkait dengan korupsi, maka beliau tidak segan-segan mencopot pejabat yang terkait, ya, baik itu eselon 1, eselon 2, eselon 3, balai, termasuk pejabat inti satuan kerja. Saya kira itu adalah upaya yang dilakukan kami di Kementerian PU melalui tauladan ya dari Pak Menteri, dan Pak Menteri selalu bicara jangan ada luxurious lifestyle. Ya, selama beliau tidak ada lagi pegawai PU yang main golf itu nggak ada. Kalau ketahuan mesti dipanggil itu sama Pak Irjen. Dan pertama kali diingatkan, tidak ada bergaya hidup mewah. Kita juga melakukan profiling ya. Untuk menjadi pejabat di PU itu ada namanya profiling. Profilingnya salah satunya ada profiling gaya hidup ya. Selain profiling LHKPN, selain profiling terhadap temuan, ya yang ketiga ada gaya hidup. Gaya hidup itu bagian dari profiling yang kita lakukan untuk memastikan pejabat kita sudah secure ya untuk bisa menduduki jabatan tertentu. Saya kira demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Inspektur atas jawabannya, tanggapannya. Tadi sudah dari pertanyaan mulai Mas Pandu sampai dengan Bu Maulia dari Inspektorat Jenderal juga sudah ditanggapi. Mohon izin Pak Inspektur, di Zoom juga ada para eselon 2 kami, ada direktur-direktur. Apakah Pak Dirpro, Pak Dirwinus ada pertanyaan atau mau menyampaikan sesuatu atau sharing gitu? Silahkan Pak Dirwinus, Pak Dirpro, kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ya, terima kasih Bu Linda. Eh, Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Yusuf. Tunggu sungguh tadi saya menyimak dari awal. Salut ya, satu kata salut untuk PUPR yang kalau fenomena dahulu ya Pak ya. Kebetulan Bapak saya pensiun PU juga Pak di kabupaten. Itu kan memang gratifikasi itu istilahnya ya semeliweran gitu ya. Apalagi kalau mau Lebaran. Nah ini alhamdulillah ya eh, PUPR sudah bisa apa namanya menghentikan ya walaupun tidak semuanya saya yakin termasuk tadi yang sangat saya juga apresiasi peran serta ibu-ibu karena memang Pak Yusuf terus terang bermula dari ibu-ibu nih, mohon izin Bu Linda. Kadang-kadang akhirnya bapak-bapak jadi berubah pikiran gitu ya. Gitu ya Pak. Tadinya mau menolak jadi berubah pikiran menerima gratifikasi. Nah, tapi di satu sisi seperti itu ya Pak. Nah, di sisi lain gini loh Pak. Kan ibu-ibu ini saya lihat fenomena sekarang itu kan tukar menukar hampers Pak. Ya, kadang-kadang kan kalau kita lihat lama-lama juga nilainya kan cukup lumayan kan walaupun hal-hal yang katakan ringan ya termasuk makanan ya semacam kayak kue lapis gitu ya saya tanya ibu-ibu itu harganya bisa sampai 500.000 gitu kan kue lapis kue apa itu nah itu eh, kalau saya lihat itu sudah 3-4 tahun terakhir itu ya mungkin Bu Linda tahu ya nah bagaimana Pak fenomena tukar menukar hampers ini Pak termasuk juga ini Pak apa namanya itu parcel Pak. Sekarang kan kok jadi kayaknya berani lagi tuh ya apa namanya relasi-relasi
memberikan apa namanya parcel gitu ya, walaupun ya hanya kue kering sih Pak. Kalau saya lihat sih kue kering lebih mahal boxnya gitu loh Pak. Boxnya itu saya lihat Lux gitu ya. Nah, jangan-jangan mahalan ininya bentuk boxnya gitu ya, bentuk-bentuk masjid lain sebagainya itu. Nah ini sekali lagi memang perlu pencerahan Pak. Kami memang sudah termasuk angkatan yang sepuh ya Pak ya. Kita sudah mau 30 tahun jadi PNS. Nah, ya kadang-kadang eh, macam-macam alasannya, Pak. Oh, ini apa namanya? Ya itu tadi mengganti silaturahim, apa namanya? Apresiasi lain sebagainya, Pak. Nah, sungguh mohon ininya, Pak, pencerahannya, Pak, dan nasihatnya. Terima kasih, Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dirpro. Monggo Pak Inspektur. Jadi Menarik yang pertanyaannya Pak. pertama, kita harus kanalisasi model-model bantuan. Dan itu dilakukan oleh Pak Menteri melalui Ramadan Berbagi. Jadi kemarin ya kami melalui UPZ ya, eh, jadi zakat-zakat di PU itu diarahkan masuk ke UPZ, mereka-mereka yang punya gaji dan sebagainya. Dari situ Pak Menteri mencanangkan Ramadan Berbagi. Tahun ini kita ada 1.000 pegawai ya, yang golongan satu, dua ya, driver, OP. eh, saya tanya sama pimpinan OBZ, berapa sih banyak potensi yang harus diberikan? Ada 1.700 Pak, tapi sekarang baru 1.000. Jadi artinya yang kita dengungkan di PU itu adalah Ramadan berbagi. Jadi memberikan sembako dan makanan-makanan kaleng dan sebagainya. Itu yang didengungkan. Sehingga dengungan itu yang lebih menggema daripada dengungan-dengungan kecil yang Bapak tadi sampaikan. Walaupun toh mungkin ada, tapi itu tidak seviral, sebesar dengan dengungan Ramadan berbagi. Dan itu di pemberiannya disaksikan oleh pejabat eselon 1, 2, berbagai pegawai-pegawai. Dan setiap UNO dimintai orang-orangnya dan itu dibagi. Tuh. Dan lumayan nilainya Pak. Eh, dan itu benar, langkahnya benar. Itu secara pemberian pada mustahid orang yang betul menerima. Yang kedua, uangnya itu bukan dari uang pekerjaan, tapi uang pribadi masing-masing. Sehingga besarannya ya variatif, 300 sampai 500 ribuan satu sembako itu. Jadi artinya ini adalah langkah-langkah untuk memberikan efek ya, efek domino bahwa kalau menyalurkan ya seperti itu. Seperti tadi Bapak tukar hampers dan parcel, kita Pak apa ya, bahasa-bahasa yang terbuka itu sudah nggak ada. Bapak bisa lihat di PU nggak ada seliweran-seliweran parcel itu. Karena memang Pak Menteri sejak awal no, no bribery, no gift. eh, no luxurious lifestyle. Sudah, jadi tidak ada seliweran. Yang ada seliwerannya yaitu berbagi sembako kepada yang berhak-berhak gitu. Saya beberapa kali lihat ini apa? Ini sembako dari Dharma Wanita. Ini sembako dari Ikatan Ibu Pegawai. Jadi mereka benar-benar penyalurannya sesuai dan harganya relatif bisa terkontrol. Kalau toh pun terjadi seperti itu, mungkin ya, mungkin masih ya, tapi dilakukan tidak secara terbuka, Pak. Nggak ada, Pak, di PU yang terbuka itu. Bawa parcel terus ditunjukin ke eh, mungkin kalau hanya pemberian yang sifatnya apa ya, sukacita dari kita, dari pegawai itu ya paling roti kecil satu dua gitu, yang untuk membuka puasa untuk takjil wajar lah. Itu pemberian-pemberian sederhana. Tapi kalau di PU Pak secara terbuka sudah nggak ada. Nah, ini karena efek dari turn on the top, Pak Menteri sangat care banget. Hah? Nggak ada lagi. Jadi nggak ada Pak terbuka-terbuka gitu. Ya itu yang dilakukan. Dan saya juga tidak pernah melihat ada parcel-parcel yang seliweran apalagi dari PJ-PJ. Nggak berani Pak. Wah, nggak berani. Serius nih. Kenapa nggak berani? Karena mata-mata di PU itu sudah ada awareness. Kalau ada seperti ini di foto, kirim ke Irjen, kirim ke Menteri, kirim ke Inspektur. Udah, mesti dilakukan tidak lanjut, panggil yang bersangkutan kasih pembinaan. Dan karena ini efeknya masif ya kita lakukan secara bersama-sama, dan ada membangun komitmen secara bersama-sama, hal-hal yang bersifat itu mulai berkurang, berkurang, dan berkurang.
Jadi ini upaya kami Pak di Kementerian PU. Demikian Pak Wenhar ya. Ini kan Pak ya, share aja situasionalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirpro. Ada lagi Pak? Pak Wanhan mungkin? Ada lagi? Cukup, cukup. Bu. Ini, Cukup. ini perlu kita jadikan teladan PUBR. PU ya sekarang ya, Pak. Iya Ya, Pak, mungkin perlu dinormalisasi ya Pak, tidak saling memberikan ganti-gantian hampers gitu ya Pak Dir. Saya juga jadi kepikiran tuh Pak. Terima kasih Pak Inspektur. Baik, karena eh, waktu yang terbatas, mungkin Pak Inspektur juga apa namanya ada keperluan untuk menghadiri kegiatan yang lainnya. Mohon maaf untuk sesi diskusi harus kami akhiri. eh untuk saya tutup sesi diskusi ini. Sebelum saya tutup, mungkin mohon perkenan dari Pak Inspektur, Pak Yusuf untuk memberikan closing statement, Pak. ya, baik. Silakan, Pak. Bu Linda, Bu Moderator ya. Yang pertama, kami terima kasih ya diundang oleh Kementerian ESDM sebagai modeling barangkali satu pattern atau pola dalam pengendalian gratifikasi. Sehingga bisa berbagi hal apa yang kami lakukan untuk bisa ya di multiplier effect kan kepada teman-teman di Kementerian ESDM. Yang kedua, berbicara gratifikasi itu adalah upaya yang dilakukan bertransformasi dari budaya atau kultur yang ada di satu entitas. Entitas itu bisa macam-macam, bisa dari unit paling kecil sampai unit teratas. Dan itu harus dilakukan secara serentak dan masif ya, untuk bisa menjaga marwah daripada entitas itu untuk bisa dikenal atau dipercaya oleh publik ya, dan dipercaya oleh pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita menyadari bahwa perubahan-perubahan yang transformasional itu tidak 1-2 tahun, tapi itu merupakan transformasi yang berkelanjutan dan itu harus dijaga agar komitmen baik dari pimpinan puncak sampai dengan staffing itu bisa selalu saling mengingatkan untuk bisa menjaga reputasi kementerian dengan baik. Demikian, terima kasih atas undangan dan sharing season ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Inspektur. Saya catat Pak, transformasi berkelanjutan ya Pak, tidak mungkin akan menghasilkan dalam waktu yang instan gitu ya Pak. Baik, akhir kata saya Linda Agustina sebagai moderator menutup sesi diskusi ini. Terima kasih atas waktu dan antusiasme Bapak Ibu para hadirin peserta. Ditjen Ketenagalistrikan sangat berterima kasih atas berbagai tanggapan dan antusiasmenya yang masuk di sharing session hari ini. Juga terima kasih sebanyak-banyaknya kami ucapkan kepada Pak Inspektur 6, Pak Yusuf, Muhammad Yusuf Hariagung atas perkenannya untuk mengisi sharing session ini. Demikian sharing session saya tutup dan saya kembalikan kepada Mbak Nia sebagai MC. Terima kasih Pak Inspektur. Sama-sama, Bu. Silakan Mbak Nia, saya kembalikan ke Baik, terima kasih banyak Bu Linda sudah memandu acara di pagi hingga siang hari ini. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara belajar pengendalian gratifikasi bersama UPG Kementerian Pekerjaan Umum. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum menutup acara, izinkan saya membacakan pantun. Mohon cakepnya ya Bapak Ibu. Pergi ke laut memancing ikan. Dapat Cakep. ikan terbang seperti di televisi. Mari bersama-sama Cakep. kita wujudkan kerja lebih tenang tanpa korupsi. Cakep. Baik. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Akhir kata, saya Rahayu Kurniasari, anggota UPG Ditjen Ketenagalistrikan, izin undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Pak wabarakatuh. Yusuf. wabarakatuh. Terima Terima kasih Terima kasih, kasih Pak Yusuf, Pak Yusuf. terima Bu kasih. Linda, Bu Inspektur. Nia, Terima kasih. Pak Terima Wanhan, kasih Bu Linda. semuanya. Kami Terima kasih semuanya. izin live Zoom ya. Oke, silakan Terima Pak Inspektur. kasih.